Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan yang kemarin. Lanjutan yang kemarin itu tentang masalah fikih pernikahan. Dan nanti juga akan kami sampaikan untuk permasalahan-permasalahan terkait dengan perkawinan itu ada. Tentunya kalau kita bahas permasalahan itu berarti ada masyarakat yang bertanya tentang masalah perkawinan. Untuk masalah hak istri ya atas suaminya, nanti ada hak-hak suami atas istrinya, ada hak-hak istri atas suaminya ini. Ini juga ada di dalam apa yang namanya hak dan kewajiban itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini juga. Hak istri atas suaminya, ini yang pertama, istri berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dari suami berupa makanan, minuman, ya, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ini kalau bahasa aturan kompilasi hukum Islam itu kiswah. Kiswah, kemudian maskan itu tempat tinggal ya. Kalau kiswah itu semacam ya pakaian lah. Artinya seorang suami ketika menikahi seorang perempuan maka wajib untuk memberikan sandang, pangan, dan papan seperti itu. Mendapatkan nafkah batin ya ataupun hubungan intim ini penting juga karena ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat ataupun khulu di pengadilan itu karena ini nafkah batiniah itu tidak tersampaikan. Entah itu karena penyakit ataupun yang lainnya, yang jelas alasan ketika istri mengajukan gugatan karena tidak diberikan sebuah nafkah batiniah ini juga tentunya menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Seorang suami berhak tinggal bersama istrinya selama 7 hari di hari pernikahannya. Jika istrinya seorang gadis, 7 hari ya, dan 3 hari jika istrinya itu seorang janda, rondo. Kemudian disunahkan memberikan izin kepada istrinya yang akan menjenguk salah satu muhrimnya yang sedang sakit atau meninggal dunia. Ini juga ada sebuah riwayat ya, maka seorang perempuan ataupun seorang istri ya, ketika mendapatkan informasi bahwa keluarganya meninggal dunia, ini maka seorang istri itu harus izin kepada suaminya karena afdolnya adalah afdol seorang istri yang taat atau mendapatkan izin kepada suami daripada dia tidak izin kemudian melihat atau menengok keluarganya yang sedang sakit atau meninggal dunia. Karena apa? Dengan ketaatan istri kepada suami itu termasuk ibadah gitu. Kemudian hak-hak suami atas istrinya ya. Yang pertama, istri ini wajib mentaati dalam hal kebaikan, istri wajib menjaga harta suaminya ya, melindungi kehormatan suami. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dapat izin dari suami. Ini ada hubungannya dengan yang tadi yang nomor 4 ya, tentang hak-hak istri atas suaminya itu. Suami ikut berpergian bersama suami apabila suami berkehendak. Menyerahkan diri kepada suami kapan saja suami ingin menggaulinya. Meminta izin kepada suami ketika hendak berpuasa sunnah. Minta izin kepada suami ketika istri mau melakukan ibadah puasa sunnah. Ini terkait dengan hak-hak suami atas istrinya ya. Jadi terkait dengan hak dan kewajiban, baik hak suami terhadap atas istrinya ataupun hak istri terhadap suaminya, ini juga sudah dibuat aturan positif ya, sudah dikodifikasi, artinya ini ada di dalam undang-undang. Walaupun toh ini hanya fikih ya ataupun hukum Islam, tapi juga diatur oleh hukum positif. Tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang kedua,
di dalam hukum Islam, di sana disampaikan tentang masalah sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan. Sebab putusnya hubungan perkawinan itu diantaranya ada talak, ya. Talak ini berarti yang mengajukan atau yang menceraikan itu adalah suami, ya. Ini kalau bahasa pengadilannya namanya cerai talak. Ada khulu. Khulu itu adalah cerai gugat. Berarti yang minta pegat, yang minta cerai adalah seorang istri. Kemudian ada sikok. Sikok itu adalah pertengkaran yang tidak ada titik temunya antara suami dan istri. Kemudian fasah. Fasah itu rusak. Rusak ini karena perempuan yang dinikahi itu ternyata masih satu nasab, atau karena tunggal susuan, atau karena tunggal apa itu darah, ya, tunggal darah, maka nikahnya nanti bisa rusak. Kemudian nusus. Nusus itu artinya membangkang. Ini seorang istri, ya, membangkang atau meninggalkan rumah tanpa izin suami, itu juga termasuk nusus. Kemudian talak, ya. Terkait dengan nusus, ini juga menggugurkan suami untuk memberikan nafkah. Jadi kalau ada seorang istri kok nusus, maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istri yang nusus seperti itu. Penting ini. Kemudian taklikut talak, ya. Taklikut talak itu adalah merupakan perjanjian suami kepada istrinya setelah akad nikah. Nah, itu tertuang di dalam buku nikah, ada, ya, di dalam buku nikah itu ada terkait dengan taklikut talak. Kemudian ila. Ila ini adalah sumpah seorang suami, ya. Ila itu yang melakukan suami, dia bersumpah tidak akan melakukan hubungan intim kepada istrinya selama 4 bulan. Kemudian zihar. Zihar itu artinya menyakiti istri, ya. Zihar itu adalah menyamakan punggungnya istri kepada ibuku. Nanti saya jelaskan. Kemudian li'an. Li'an ini adalah menuduh istrinya telah melakukan zina tanpa bukti. Tapi kalau menuduh istrinya ada bukti, lain lagi. Tapi kalau menuduh istrinya berbuat zina tanpa bukti, maka tidak boleh. Kemudian putusnya perkawinan berikutnya adalah kematian. Kematian, ya. Jadi kematian ada karena perceraian, kemudian ada karena putusan pengadilan. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang masalah talak, ya. Ini slide saya bisa dilihat, ya, Mbak, ya? Mbak, halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang pertama adalah talak. Talak itu apa? Pengertian talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz yang jelas. Seperti suami mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya pegat, atau dengan sindiran ataupun kinayah, ya, disertai dengan niat. Seperti suami mengatakan, mulia kono, atau pulanglah kamu kepada keluargamu. Jadi untuk masalah talak ini ada dua. Yang pertama adalah talak yang sharih, ya. Sharih itu jelas, ya. Sharih itu tanpa niat, maka itu termasuk talak. Seperti saya mengatakan kamu saya pegat, kamu saya cerai, itu sharih, jelas. Kemudian ada talak secara sindiran ataupun kinayah. Tapi kalau kinayah kan butuh niat. Seperti seorang suami mengatakan pulanglah kamu kepada keluargamu. Kata-kata pulanglah kamu kepada keluargamu itu kalau dilandasi dengan niat untuk megat bujuni, maka itu termasuk talak satu, ya. Tapi kalau pulanglah kamu kepada keluargamu tanpa niat, guyon, yo nggak masuk, kan gitu.
Tapi kalau diniati, maka itu terjadi. Ini perbedaannya talak sorih dengan kinayah ya seperti itu. Kalau talak yang sorih itu tidak butuh niat, ya. Tapi kalau talak sindiran ataupun kinayah maka butuh niat. Artinya apa? Dianggap atau tidak dianggap itu. Sah atau tidak sah. Syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak itu adalah seorang suami yang dalam keadaan waras. Orang stres, ya ora mabuk, Mbak. Berakal sehat maksudnya. Kemudian yang kedua, balik. Yang ketiga, tidak karena paksaan. Kalau dipaksa bagaimana? Wong dipaksa atau diintervensi lain. Jadi seorang suami yang sah mentalak istrinya itu dia dalam keadaan balik, dewasa ya, sehat. Yo, karena disengaja, kosdun disengaja. Ini hati-hati nanti kalau teman-teman sekalian sudah menikah ya, maka jangan mudah sekali untuk mengucapkan kata-kata talak. Atau misalkan koyah karo bojone cara sampean tak begat piye ya. Itu termasuk talak kinayah sebenarnya, sindiran. Macam-macam talak ini banyak ya, ada talak sunnah, kemudian talak bid'ah, bain, roj'i, sore, kinayah, takhir, tahrim. Ini kan ada pertanyaan dari masyarakat bagaimana seorang suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan masa iddah, dalam keadaan haid ya toh, atau dalam keadaan ihram lah. Nanti akan kami sampaikan. Ini penjelasannya. Talak sunnah adalah menceraikan istri pada masa suci ya, dan tidak menggaulinya. Ini sunnah, ora popo. Karena apa? Seorang suami juga kan punya hak untuk mentalak istri walaupun toh talak itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan yang Maha Esa, dibenci oleh Tuhan. Tapi talak pun juga ya harus dilakukan kalau memang diperlukan. Tapi sebisa mungkin ya untuk islah atau damailah antara suami dan istri ketika ada sikok ataupun pertengkaran permasalahan dalam rumah tangga ya kan. Karena untuk masalah rumah tangga itu pasti ada. Berbeda dengan ketika pacaran. Pacaran itu paling masalahnya kan hanya cemburu kan gitu ya. Kalau di masa-masa pacaran. Jadi kalau di masa pacaran itu kan enaknya api, tapi nanti kalau sudah menikah, suami istri resmi menjadi suami istri, dapat buku nikah resmi dari negara, maka di situ masalah muncul. Entah itu nanti timbulnya karena ekonomi atau kecemburuan atau pihak ketiga, pasti ada. Saya kira tidak ada ketika mereka sudah menikah kemudian tidak diuji. Pasti ujian itu pasti ada. Kemudian talak bid'ah. Monggo absen di chatroom ya Mbak. Talak bid'ah itu adalah ini ya, suami menceraikan atau megat istrinya ya. Suami menceraikan istrinya ketika istri dalam keadaan haid atau setelah melahirkan atau ketika suci tapi dia telah menggaulinya. Mari dikawin setelah melakukan hubungan suami istri kok moromo suami megat bojone tolak tuki, itu hukumnya bid'ah ya. Artinya apa? Itu bukan ajaran Rasulullah. Atau suami ketika menceraikannya istri itu 3 kali sekaligus ya dalam satu perkataan misalkan. Kowe tak pegat, kowe tak pegat, kowe tak pegat. Nah, ini talak bid'ah itu namanya. Tidak boleh. Jadi megat bojone dalam keadaan haid juga tidak boleh, dalam melahirkan juga tidak boleh. Kemudian talak bain ya adalah talak yang tidak dapat dirujuk. Nah, ini perlu muhalil seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Muhalil itu adalah orang lain yang menikahi bekas istrinya. Talak bain. Kalau talak bain itu tidak boleh dirujuk. Kemudian talak roj'i.
Talak roji'i adalah perceraian yang dapat dirujuk ketika masih dalam masa iddah. Cukup suami mengatakan tolak roji'i, tolak rojak tuki. Tapi untuk rujuk pun juga ya harus disampaikan ke kantor urusan agama. Kemudian talak sorih adalah talak yang dilakukan suami tanpa disertai dengan niat. Ya. Talak sorih. Talak sorih adalah talak yang dilakukan suami tanpa disertai dengan niat kamu saya cerai atau kamu saya pegat. Sorih itu artinya jelas ya, tanpa niat pun terjadi. Berbeda dengan talak kinayah. Kalau talak kinayah adalah sindiran, artinya sindiran. Pulanglah kamu pada keluargamu. Keluarlah kamu dari rumahku dan janganlah kamu berbicara lagi denganku. Nah ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana Pak hukumnya suami mentalak istrinya lewat WhatsApp atau lewat SMS atau lewat Facebook di inbox? Apakah itu termasuk talak sorih atau kinayah? Saya jawab, kalau memang suami ketika ngetik, baik WA, SMS, atau Facebook dilandasi dengan niat, maka itu masuk dalam talak kinayah ya, bukan sorih tapi kinayah. Seperti itu. Kemudian ada lagi talak ya, talak takhir artinya pilihan. Contoh misalkan, pilih aku atau dia. Gitu. Ini juga termasuk talak ya. Ternyata kok istri jawab saya pilih dia. Wah, ini kan berarti ada indikasi seorang istri itu sudah tidak cinta kepada suaminya kan. Kemudian talak tahrim adalah ketika suami mengatakan kamu haram bagiku atau kamu menjadi haram bagiku. Apabila ini dilakukan dan disertai dengan niat ya, maka terjadi talak. Ketika saya mengatakan kamu haram bagiku, ojo nyedek, nah termasuk talak tahrim. Nah, tahrim juga hampir sama dengan kinayah. Kemudian hukum talak ya, talak hukumnya adalah mubah dalam rangka menghilangkan madorot dari salah satu pasangan suami istri. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Ini seputar tentang masalah talak. Kemudian kita melihat yang khulu. Khulu ya, khulu kalau talak itu cerai talak yang mengajukan suami kalau di pengadilan, tapi kalau khulu ini adalah cerai gugat, yang mengajukan adalah pihak istri. Pembahasan khulu artinya adalah permintaan atau gugatan cerailah dari istri. Nah, nanti kalau yang mengajukan itu suami, dia mengajukan talak, maka seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah itu ada 3, nafkah mut'ah ya, kenang-kenangan, nafkah pedot tresno, ada nafkah madiyah ya. Nafkah madiyah itu adalah nafkah yang tertunda. Misalkan ada 5 hari, ada 5 bulan yang belum terbayarkan oleh suami kepada istrinya. Ada lagi nanti nafkah iddah. Nafkah iddah itu 3 bulan. 3 bulan berarti 90 hari. Di situ ada 3 nafkah. Yang pertama nafkah iddah, nafkah mut'ah artinya kenang-kenangan, madiyah itu nafkah yang tertunda, yang belum terbayarkan oleh suami kepada istrinya. Itu kalau yang mengajukan cerai talak itu adalah suami, maka istri berhak untuk menuntut nafkah. Tapi kalau istri yang mengajukan khulu, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah. Ini khulu, perbedaan khulu dan talak seperti itu. Khulu adalah pembayaran tebusan seorang istri kepada suaminya yang dibencinya dengan sejumlah harta yang diberikan kepada
ya atau kepada suami agar dia melepaskannya atau mencerainya. Khulu hukumnya dibolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi berdasarkan hadis. Hadisnya mana? Ini hadisnya. Hadisnya mana ini? Syarat-syarat khulu ya, ketidaksukaan harus berasal dari istri. Istri serah seneng ya ora apa-apa mengajukan khulu. Gugat bojone. Slide-nya nggak keluar, Pak. Maaf. Oh, enggak keluar tuh slide-nya, Mbak. Gelap, Pak. Sebentar ini kok kayaknya keluar, Mbak. Keluar ya? Pak. Udah, Pak. Ya ini perbedaan khulu dan talak ya. Kalau khulu ini yang mengajukan adalah istri ya. Syarat-syaratnya seperti ini, ketidaksukaan harus berasal dari istri. Istri tidak dibolehkan menuntut cerai dengan cara khulu kecuali jika keadaannya pada kondisi yang membahayakan sehingga merasa khawatir tidak akan mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Kemudian suami tidak boleh menyakiti istrinya supaya istri melakukan khulu, supaya istri tidak melakukan khulu. Apabila suami melakukan demikian, maka suami tidak boleh mengambil sedikit pun dari tebusannya. Karena ketika seorang istri itu mengajukan khulu, maka kan harus membayar iwat ya, sebagai ganti rugi lah. Bayar iwat, nanti diserahkan kepada majelis hakim. Kemudian ketentuan seputar khulu, suami disunahkan untuk tidak mengambil tebusan dari istrinya melebihi dari mahar yang telah diberikan. Jika khulu dilakukan dengan menggunakan lafaz khulu, maka wanita yang menggugat cerai dengan khulu tersebut wajib menjalani masa iddah selama 1 kali haid. Iddahnya 1 kali haid. Tapi yang saya sampaikan ini adalah hukum Islam ya. Nah, tapi kalau hukum di pengadilan cerai gugat ya, cerai gugat itu nanti seorang istri mengajukan gugatan atau perceraian gugat ya, cerai gugat di pengadilan dengan alasan demikian dan nanti meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian atau cerai gugat ya, dan menjatuhkan talak bain sughro ya, talak bain sughro kepada suami dengan istrinya kan gitu. Nah, itu kalau di pengadilan. Dan setelah itu nanti putusan nunggu 14 hari baru ingkrah mempunyai kekuatan hukum. Nah, artinya ada waktu 14 hari itu kan berarti pihak suami boleh mengajukan perset atau perlawanan selama 14 hari. Tapi kalau sudah melebihi 14 hari setelah putusan, maka suami tidak bisa melakukan upaya hukum ataupun melakukan perlawanan. Itu ya. Nah, untuk hitungan masa iddah ya, masa iddah itu adalah masa tunggu sehingga istri nanti boleh menikah lagi. Kalau masa iddahnya sudah habis, masa iddahnya adalah 3 bulan, 90 hari atau 3 bulan. Nah itu hitungannya adalah setelah ingkrah tadi 14 hari. Misalkan hari ini putus berarti nunggu 14 hari. Karena apa? Perdata. Berbeda dengan pidana. Kalau perkara pidana itu untuk menunggu upaya hukumnya kan 7 hari ya. Tapi kalau perdata 14 hari setelah putusan. Tapi kalau pidana selama ada waktu tenggang 7 hari itu digunakan untuk mengajukan banding ataupun banding, setelah banding kasasi kan. Tapi kalau perdata itu 14 hari. Lah hitungannya masa iddah itu terhitung dari 14 hari itu tadi. Bukan setelah putusan loh ya. Karena setelah putusan itu masih ada waktu 14 hari digunakan untuk
pihak lawan untuk mengajukan upaya hukum ataupun verzet perlawanan seperti itu ya. Itu kalau di pengadilan. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam ini kan sifatnya kan bukan formil, tapi esensi, lebih ke balik ke diri kita masing-masing. Makanya kan hukum Islam ini kan berlaku untuk dunia akhirat ya, Mbak. Berlaku untuk dunia akhirat. Tapi kalau hukum negara itu kan formil. Berlaku hanya dunia saja. Lah misalkan ngeten contoh untuk esensi daripada hukum Islam berlaku untuk diri kita. Misalkan seorang suami moro-moro ngomong nih sampean gini disengaja dan diniatkan. Sampean tak pegat. Tapi kan kata-kata talak seperti itu kan tidak berlaku untuk di pengadilan ya, Mbak ya. Tidak berlaku untuk di pengadilan, tapi berlaku untuk diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika suami mengatakan demikian dan suami tidak segera merujuk kepada istrinya ya, karena masih talak satu. Maka ketika itu suami istri melakukan hubungan kan enggak. Bagaimana itu? Apakah zina atau bukan zina? Apakah itu diharamkan? Apakah itu termasuk zina? Lah maka oleh karena itu hukum Islam ini sangat berlaku untuk diri kita sendiri. Kita harus hati-hati karena hukum Islam juga berlaku untuk di akhirat kelak. Nah kalau pengadilan kan ketika suami mengajukan pengadilan mengajukan perceraian di pengadilan, maka kan hitungannya kan itu yang dilihat kan hanya itu oleh majelis hakim, oleh pengadilan. Jadi ya